Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah untuk semua anugerah dan karunia yang diberikan kepada kita bersama di pertengahan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, Al-Ashrul Awail min Dzulhijjah. 10 hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa mengadakan ta'lim ya via YouTube. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini adalah sesuatu yang disebut oleh Allah sebagai al-amalus salih, sehingga di dalamnya kita mendapatkan kebaikan yang tidak akan sama dengan kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang, khususnya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah pada hari ini. Diingatkan kepada jamaah sekalian bahwa kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah ini mulia? Karena di dalamnya diantaranya ada hari Arafah, yaitu hari ke-9 Dzulhijjah, ya, di mana seluruh jamaah haji sedang berkumpul di padang Arafah, dan orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji sangat dianjurkan untuk mereka semuanya berpuasa. Nabi ditanya, apa kemuliaan puasa di hari Arafah? Kata beliau, yukaffirus sanatal madiyah wal qabilah. Ya, potongan hadisnya seperti itu, bahwa puasa di hari Arafah itu pahalanya akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa berpuasa nanti pada hari ke-9 Dzulhijjah, yaitu Yaum Arafah. Dan yang berikutnya adalah kemuliaan di 10 hari pertama di Dzulhijjah ini adalah karena di dalamnya ada Yaumun Nahar, yaitu hari pengorbanan, yaitu pada hari ke-10 nanti sesudah kita menunaikan ibadah salat Idul Adha, dan 3 hari sesudahnya yang disebut dengan Ayyamut Tasyriq. Ya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semuanya untuk menunaikan ibadah kurban sebagai bentuk qarabah, ya, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan memberikan kepada kita ketakwaan yang sempurna insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, ya, yaitu hadis Al-Ashir, hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang dikarang oleh Syekhina Syekh, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, sesungguhnya Allah itu bersih. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik-baik saja. Ya. Dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawi dikatakan, yang dimaksud dengan at-tayyib, ya, pada kalimat innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiban, at-tayyib maknahu adalah al-munazzahu 'anil naqais. Bersih dari segala macam kekurangan, wal khaba'is, dan segala macam keburukan. Fayakunu bima'na al-quddus. Jadi kalimat at-tayyib pada kalimat innallaha tayyib artinya adalah Allah itu maha suci, Allah itu maha bersih, ya, dibersihkan dari segala macam kekurangan dan keburukan-keburukan. Ya. La yaqbalu illa tayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik saja. Maksudnya tayyib pada kalimat yang kedua pada hadis ini adalah fala yutaqarrabu ilaihi bisadaqatin haram. Maka tidak boleh seseorang hamba bertaqarrub kepada Allah dengan sedekah yang haram. Sedekah dari barang-barang yang haram. Wa yukrahu at-tasadduqu birradi. Bahkan dimakruhkan bersedekah dengan barang-barang yang hina, barang-barang yang mutunya rendah. Minat ta'am, dari makanan-makanan, ya, kal habbil atiq, sebagaimana biji-bijian yang sudah lama, yang sudah tua,
Ya, mungkin kita sudah menyimpan biji-bijian tadi sudah lama di kulkas, sudah ya buruk, yang kita sendiri aja nggak mau untuk memakannya, lalu kita sedekahkan. Ya, ini sesuatu yang la yaqbalu. Allah tidak akan menerimanya. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala tayammamul khabith minhu tunfiqun." Dan janganlah kalian memilih ya barang-barang yang jelek, yang buruk, minhu dari barang-barang tadi, tunfiquna, lalu kamu nafkahkan. Ya. Walastum bi akhirihi illa an tuqmidu fi. Ya, sambungannya ayat, padahal kamu sendiri tidak mau untuk mengambilnya, tidak mau untuk mengkonsumsinya, kecuali kamu dengan memicingkan mata. Ya, ini sesuatu yang dikehendaki oleh Allah adalah sesuatu yang baik. Ya, Allah tidak akan menerima ya sedekah kecuali dari sedekah yang baik. Allah tidak akan menerima takarrub seorang hamba kepadanya ya dengan sesuatu yang ya tidak baik. Fakama annahu ta'ala la yaqbalu minal mali illa at-thayyib, maka sebagaimana Allah tidak menerima sedekah, zakat, nafkah dari seseorang hambanya kecuali dari benda-benda atau barang-barang yang baik, kadzalika la yaqbalu minal amal, maka begitu juga Allah tidak akan menerima dari suatu amalan, dari suatu perbuatan ibadah illa at-thayyib, kecuali amalan yang dilakukan dengan baik, al-khalis, yang bersih, yang selamat min syaibatir riya, dari keburukan sikap riya, dari keburukan sifat riya, wal ujubi, dan ujub, was sum'ati, dan sum'ah, wa nahwiha, dan hal-hal yang serupa dengan riya, sum'ah, ujub, dan sebagainya. Maka Allah tidak akan menerima dari amalan atau ibadah seorang hamba yang di dalamnya ada syaibatur riya, wal ujub, was sum'ah. Jadi yang diterima oleh Allah hanyalah at-thayyib al-khalis, ibadah yang baik, ibadah yang bersih dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu. Ya. Kemudian Allah berfirman, Nabi melanjutkan sabdanya, wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sekalian orang-orang yang beriman, bima amara bihi al-mursalin. Ya, sebagaimana Allah memerintahkan kepadanya atau dengannya kepada para utusan-utusannya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, wahai utusan-utusanku, kulu, makanlah kalian semuanya, minat thayyibati, dari benda-benda yang baik, dari rizki-rizki yang baik, wa'malu, dan beramallah kalian semuanya salihah, dengan amalan yang baik pula. Ya, jadi makanlah dari makanan yang baik, yang halal, yang bersih dari syubhat di dalamnya, dan beramallah dengan amalan-amalan yang baik juga. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta-harta yang terbaik, dari barang-barang yang baik, dari apa yang telah aku rezekikan, aku karuniakan kepada kalian semuanya. Ya, jadi ada dua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah ya pada dua ayat ini. Yang pertama adalah makanlah dari rezeki-rezeki yang baik, dan yang kedua beramallah ya dengan amalan-amalan yang baik. Ya. Selanjutnya, tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian ya Nabi menyebutkan hal ihwal seorang laki-laki, yutilus safar, yang panjang perjalanannya, yang jauh perjalanannya, asy'asa, dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Ya, orang yang menunaikan sebuah perjalanan dalam jarak yang sangat jauh itu kan dia abai lagi terhadap ya dirinya, bagaimana penampilannya, ya bagaimana pakaiannya, kadang-kadang tidak mampu untuk dia perhatikan lagi. Berbeda dengan ketika orang ada di rumahnya ya. Ketika di rumahnya dia ya bisa membersihkan, bisa merapikan semua apa yang menjadi pakaian dan berkaitan dengan dirinya. Ini orang yang sangat jauh perjalanannya, asy'atha, dalam keadaan rambutnya tidak disisir lagi, aghbara, ya mukanya ya berdebu, ya atau kotor, ya yamuddu yadaihi, kemudian dia menengadahkan tangannya ilas sama ke langit. Ya, ada yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan yutilus safar ini adalah orang yang menunaikan ibadah haji, perjalanan yang sangat jauh
ya membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Ya, acak-acakan rambutnya, ya mukanya berdebu untuk menuju ke Ka'bah al-Musyarrafah tadi. Sesampainya di depan Ka'bah, yamuddu yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya ilas sama, ke langit, seraya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, berikanlah, wahai Tuhanku, kabulkanlah, wahai Tuhan, karuniakanlah kepada saya begini dan sebagainya. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya selama ini adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu, dan yang diminumnya haram, adalah minuman yang haram juga. Wa malbasuhu, dan yang dipakainya, pakaiannya adalah haram juga, dari barang dari rezeki yang haram. Wa ghudhiya bil haram, begitu pula dia selalu disuapi, selalu diberi makanan dari barang-barang yang haram. Fa anna yustajabulah, ya, maka bagaimana akan dikabulkan untuk dia dari doa-doa dan permohonannya tadi itu. Ya, maksudnya, meskipun Anda pergi ke tanah suci, meskipun Anda menempuh sebuah perjalanan yang sangat jauh, ya, dengan keadaan dan kondisi tubuh seperti itu tadi, ya, acak-acakan, tidak lagi bisa memperhatikan, ya, bagaimana badannya, pakaiannya, ya, sesampainya di depan Baitullah dia berdoa, ya Rabbi, padahal selama ini di tanah air yang dimakannya adalah makanan yang haram, yang diminum adalah minuman yang haram, yang dipakai ke sana adalah pakaian yang haram juga. Wa ghudhiya bil haram, dan setiap waktu dia mendapatkan makanan dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana caranya Allah akan mengabulkan doa dan permohonannya. Rawahu Muslim. Jamaah Majelis Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita simpulkan dari ujung hadis tadi itu? Kalau yang pertama tadi, seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan dan kebaikan dari Allah kecuali apabila rizki yang dimakannya adalah rizki yang baik. Begitu pula Allah tidak akan menerima dari seseorang kecuali amal ibadah yang dilakukannya tadi adalah ibadah yang baik. Yang baik maksudnya bebas dari riya, sum'ah, ujub, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dan permohonan seorang hamba meskipun dia datang di depan baitnya, di depan rumahnya, ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya, dan dia bermohon kepada Allah dengan sepenuh permohonannya, tetapi selama ini pakaiannya adalah haram, yang dimakan adalah haram, minumannya juga haram, kendaraannya juga haram, ongkos naik hajinya juga dari barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, akan susah untuk dikabulkan permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna anna yustajabu lahu ay istib'adan liqabuli ijabatid du'a. Ya, kalimat ini menunjukkan jauhnya, ya, pengabulan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna, ya, bagaimana caranya? Tidak mungkin, ya, seseorang akan dikabulkan doa dan permohonannya dengan kondisi seperti tadi itu. Ya, faqad istajaba li syarri khalqihi iblis. Ya, sebagaimana Allah, ya, juga menjawab kepada makhluk yang paling jelek ketika bermohon kepada Allah, seraya berkata, innaka minal munzirin, ya, engkau akan ditangguhkan. Ya, dari permohonan yang kau inginkan tadi, Allah akan menangguhkan, ya, apa yang diinginkan oleh iblis tadi, karena keburukan-keburukan yang ada pada dirinya tadi itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sampaikan pada hadis yang ke-10 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang baik, baik dalam memperoleh rezeki, ya, baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki, ya, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, ya, kalau kita menginginkan doa yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, atib mat'amaka, ya, perbaikilah, bersihkanlah makananmu, takun mustajabad doa, niscaya kau akan menjadi orang yang dikabulkan permohonanmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pertolongan dan taufik sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang baik dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.